komputer. Ini bicara tentang pendidikan akidah dan ibadah bagi anak. Sangat penting mendidik akidah anak itu karena memang akidah ini hal yang fundamental. Jadi ibarat tumbuh-tumbuhan pohonnya, ada akar, ada batang, lalu ada buahnya. Akidah itu ibaratnya akar. Ataupun batang cabang-cabangnya adalah itu ibarat ibadah. Sementara akhlaknya adalah buahnya. Jadi kalau akarnya bermasalah, maka ibadahnya batangnya juga bermasalah, apalagi buahnya. Jadi orang keislaman seseorang itu, keberagaman orang itu bisa dilihat dari akidahnya. Kalau dia benar, maka benarlah. Selama ini kan kita yang banyak persoalan itu di pendidikan akidah ini. Pendidikan kita selama ini banyak hanya memberitahu atau mendidik orang supaya tahu ibadah, akidah. Tapi bagaimana supaya orang berakidah itu? Nah, ini yang menjadi masalah. Ini menjadi problematika. Seharusnya seperti Ramadan kemarin, ketika Ramadan, coba lihat. Di Ramadan itu orang ya senantiasa berpuasa, dan berpuasa itu ketika orang tak tahu, meskipun tak tahu orang lain kita puasa atau tidak, tapi kita kan tak berani untuk makan minum. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita yakin Allah melihat kita. Nah, inilah praktik ibadah akidah yang benar itu. Jadi ketika ada peluang untuk korupsi misalnya, bisa jadi kita berlindung dari orang lain, tapi ketika yakin kita Allah yang mau melihat, maka itu tidak akan terjadi kan. Sebagaimana kita tadi mau berpuasa, mau minum, yakin Allah melihat, walaupun orang tak bisa lihat, tapi kita tidak mau minum gitu. Nah, itulah pendidikan akidah itu sebenarnya. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha untuk berzina, ditutup pintunya, tak ada orang yang menyaksikan, bisa bebas dia. Malah ketika itu, ya Yusuf juga berkehendak sebagai manusia normal, tetapi ketika dia ingat Allah, maka serta-merta dia lari dari godaan Zulaikha itu. Inilah praktik akidah yang benar. Ini tidak dia mengaku beragama, di ruangannya ada kalimat-kalimat tauhid, tetapi ketika ada orang menyogok, menyuap, dia terima juga. Dia tetap juga berjilbab, kan? Mengaku juga sebagai muslim, ingat Allah. Tapi tengok hal-hal yang buruk di HP, ditengok juga. Laki-laki juga gitu, tengok cewek cantik, tengok juga. Akhirnya penglihatannya sudah ke arah zina misalnya kan. Nah, ini pengetahuan, kita itu sekedar pengetahuan, tapi tidak menjadi sampai ke dalam hatinya. Oleh karena itulah Islam sangat mementingkan pendidikan akidah ini. Lalu bagaimana cara mendidiknya, itu kan? Ini yang mau kita bahas, bagaimana cara mendidiknya. Kalau kita lihat balik kepada pembahasan yang lalu, kita mundur ke belakang dulu, bahwa sebenarnya untuk mendidik akidah itu dimulai sejak mencari jodoh. Sejak mencari jodoh. Coba lihat itu, wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kau nikahi perempuan musyrik sehingga dia beriman. Seperti dikedepankan itu iman. Jadi mendidik akidah anak-anak itu ya dimulai dari pencarian jodoh. Di mana jodoh itu harus, pasangan hidup itu harus mengedepankan keimanannya, akidah. Ya kan? Walau tungkil musyrikin hatta yu'minu, juga begitu, jangan kau nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik. Hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Walau ajabakum, walaupun sangat menarik hatimu, tidak boleh. Lebih baik kau menikah sama orang muda, tapi dia beriman, ketimbang orang merdeka, ganteng, kaya, tajir, tapi kafir, musyrik. Ini pendidikan akidah yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika dia lahir, ya, bahkan sebenarnya dalam Islam itu juga diajarkan kan, kemarin juga sudah kita bahas. Ketika prakonsepsi, malah ketika menikah, mengedepankan agama, bahkan berhubungan suami istri pun mereka tetap membaca doa dengan menyebut nama Allah. Itu juga bagian dari pendidikan akidah. Karena kata Nabi, anak yang lahir dari keduanya,
maka dia tidak akan diganggu setan. Artinya dia akhirnya tetap benar gitu. Ketika hubungan suami istri itu juga diawali dengan menyebut nama Allah, kan tauhid juga. Untuk reproduksinya pun, untuk awal melakukan hubungan suami istri dengan harapan lahir anak-anak dari keduanya, itu juga diawali dengan nama Allah. Setelah anak itu lahir gitu kan, maka kumandangkanlah azan. Azan juga pelajaran tauhid juga di sini. Ra'aitu Rasulullah SAW azana fi uzin Hasan ibn Ali hina wadathu Fatimah. Ini azan. Kenapa harus diazankan? Karena azan itu kan suara diperdengarkan kepada anak. Dan kita tahu secara ilmiah pun dikatakan bahwa anak yang lahir, indera yang pertama aktif itu adalah telinga, mendengar. Dan itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia tidak tahu apa-apa ketika lahir. Wa ja'ala lakum sam'a. Allah jadikan pertama itu pendengarannya yang berfungsi. Wal absar, penglihatan. Wal af'idah. Lalu dia punya hati, dia punya akal, dia bisa berpikir. La'allakum tazkarun, supaya mereka tazkurun, supaya mereka bersyukur. Jadi di situ nampak yang pertama itu memang telinga. Ketika telinganya berfungsi saat lahir, maka perdengarkanlah dia dengan kalimat tauhid, diazankan dia. Nanti kalau sudah dia berfungsi matanya, baru diperlihatkan dia bagaimana sikap orang tua yang bertauhid itu. Dia beribadah, tentu orang bertauhid beribadah. Orang bertauhid tidak melakukan maksiat. Orang bertauhid selalu menyebut nama Allah. Nampak. Orang yang bertauhid selalu membaca Al-Quran. Nampak dia anak. Biasanya dekat dengan anak kita baca Quran. Dia bisa lihat, dia bisa saksikan. Yang awalnya cuma dia dengar, ketika matanya sudah berfungsi, maka dia lihat orang tuanya baca Quran, orang tuanya sholat, orang tuanya beribadah, sebagai bentuk aplikasi orang yang berakidah dan bertauhid. Nanti afidah itu hatinya, juga pikirannya terkoneksi dengan akalnya, baru kita juga ajarkan kepada anak-anak itu. Bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, Allah yang menjadikan. Biasanya kan anak-anak sering bertanya itu kan. Siapa Tuhan itu? Siapa yang menciptakan langit bumi ini? Siapa yang buat bulan? Siapa yang buat matahari? Nah, di situ kita masukkanlah, perkenalkanlah Allah sesuai dengan tingkat berfikirnya. Karena dia sudah muncul afidahnya, fuad, muncul akalnya. Baru diajarkan sedemikian rupa. Tapi yang pertama itu tetap dari mulai pendengaran begitu lahir itu, melalui kalimat azan. Azan itu adalah pendidikan tauhid, akidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, asyhadu an la ilaha illallah, Allah lah tiada Tuhan selain Dia, maka Allah Tuhan kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad utusan Allah, dan seterusnya. Berikutnya lagi adalah ini yang tadi saya katakan, didik anak dengan kalimat tauhid. Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah walakinuhum indal mauti la ilaha illallah. Ajarkan kamu kalimat la ilaha illallah kepada anak kalian sebagai kalimat pertama. Itu tadi yang dari azan tadi. Kemudian tuntunlah mereka mengucapkan la ilaha illallah itu ketika dia menjelang mati. Kalau memang misalnya anak itu lebih dahulu wafat daripada orang tuanya, atau kalaupun orang tua tak ada lagi, yang pokoknya orang sekitarnya tetap mendidik si anak itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat. Makanya dalam Islam itu pendidikan itu seumur hidup. Sampai dia wafat tetap diajar dia, tetap ditalkinkan. Jadi awalnya la ilaha illallah, akhirnya la ilaha illallah juga. Ini luar biasa ini pendidikan dalam Islam. Tauhid, akidah harus tidak main-main. Jadi jangan, kita sekarang dihadapkan dengan gerakan-gerakan orang-orang yang liberal, yang tak beragama, yang mengatakan biarkan aja anak-anak itu memilih agama mana yang dia suka. Enggak bisa. Dalam pendidikan anak-anak itu harus menjadi tanggung jawab orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tanggung jawab orang tua. Harus memberikan pendidikan yang akidah yang benar. Atau seperti yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim ketika anaknya sudah aktif berpikir, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Itu juga bagian dari pendidikan akidah. Itu tadi lahir diperdengarkan azan, kemudian diperlihatkan kepada anak bahwa kita orang tua adalah orang yang berakidah, termasuk dia mendidik Al-Quran,
libatkan anak menyembah Allah, baru ajarkan anak dengan akidah yang benar. Termasuk tadi itu, seperti yang dipraktikkan oleh Luqmanul Hakim, ketika anak itu sudah mulai berpikir aktif. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dibuat alasannya. Jangan bersekutukan Allah, karena itu dosa yang paling besar di hadapan Allah. Gitu kan? Tentu orang tua harus berperan menjadi guru. Kalau tak sanggup kira-kira orang tua itu, maka dia harus melibatkan guru di lembaga pendidikan Islam. Seperti tadi yang Anda diskusikan, bisa ke madrasah, bisa ke pesantren. Kalau kita melihat lembaga pendidikan di Indonesia ini ada umum, ada agama, memang sebaiknya umat memilih lembaga pendidikan Islam. Karena sekolah-sekolah kan terbatas pelajaran agamanya. Cuma kan sayangnya akses pendidikan agama itu kan tidak semuanya merata di Indonesia, di daerah-daerah kita. Kadang-kadang daerah itu tak ada madrasah, tak ada pesantren. Yang ada cuma sekolah negeri umum. Atau sekolah umum ada, pesantren ada, sekolah Islam ada, tapi mahal-mahal. Akhirnya orang juga memilih sekolah negeri kan. Jadi boleh aja dipilih ke sekolah umum, tapi pastikan orang tua harus kerja keras mendidik akidah anak-anaknya di rumah. Tapi dengan adanya madrasah, ada pesantren, sebenarnya akan membantu orang tua untuk memberikan pendidikan akidah yang benar kepada anak-anak itu. Tapi lagi-lagi tetap tak bisa orang tua berlepas tangan, walaupun disekolahkan ke pesantren atau madrasah. Tapi itu bagian dari upaya. Karena ya seperti air ya, ada hulu, ada hilir. Kalau sudah hulunya kotor, maka di hilir juga cenderung kotor. Hulunya kotor, hilirnya kotor. Kalaupun mau bersih ya pakai filter disaring. Nah, kan bekerja keras pula kita untuk menyaringnya. Tapi hulunya bersih, apakah hilirnya bersih? Belum tentu juga. Bisa juga kotor di tengah jalan. Bisa kotor di tengah jalan. Nah, makanya yang pasti peluang untuk bersih lebih besar ketika hulunya bersih. Tapi kalau sudah hulunya betul yang kotor, jelaslah kotor semua. Maka yang hulu itu itulah keluarga, yang hulu itu itulah pendidikan akidah. Nah, bukan berarti sudah benar di keluarga kita lepas tangan di sekolah, enggak, tetap juga dikontrol. Karena bisa jadi tadi dia rusak di jalan kan. Maka hulu sampai hilir harus dijaga, dirawat bersih. Mendidik akidah, pastikan akidah anak hingga akhir hayat. Nah, maksud memastikan itu ada kekhawatiran, ada upaya keras dari orang tua bagaimana anak itu tetap berakidah. Walaupun kita pada akhirnya orang tua ini sudah tua renta dan menjelang wafat. Seperti Nabi Ya'qub alaihissalam. Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut. Apakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda kematian? Dia berkata kepada anak-anaknya, "Isqali bani, ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah sepeninggalku, nak? Kalau mati aku, nak, siapa yang kamu sembah? Itu yang khawatirkannya. Bukan mata kuluna min ba'di. Oh, nak, kalau mati aku, nak, apa yang kalian makan? Bukan itu. Tapi mata buduna. Apa yang kamu sembah? Masih Allah atau tidak? Masih beragama atau tidak? Inilah pertanyaan-pertanyaan orang tua yang ideal kepada anak-anaknya. Memikirkan bagaimana akidah mereka ke depan. Dan alhamdulillah, walaupun awalnya anak Yakub tidak semuanya baik ya. Bagaimana mereka mengerjai Nabi Yusuf sejak kecil, daripada akhirnya Allah beri hidayah dan mereka menjadi anak-anak yang baik ketika dewasanya. Dan mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilah abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadi yang kita harapkan terjadi dalam keluarga, setiap keluarga muslim itu. Ya. Kemudian itu ya saya kira yang poin-poin penting dalam mendidik akidah itu. Jadi sebelum menikah, ketika proses pembuahan, kemudian ketika lahir diazankan, ketika aktif matanya diperlihatkan bahwa kita sebagai orang yang berakidah, orang tua yang berakidah, ketika aktif cara berfikirnya, maka berikan pemahaman tentang konsep-konsep tauhid, tentang Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, apa itu iman kepada malaikat, kitab-kitab,
sampai kepada qada dan qadar. Ketika orang tua terbatas untuk memahamkan itu, maka orang tua berkolaborasi, bermitra dengan guru, agar guru juga memberikan penguatan, memberikan pemahaman, pendidikan kepada anak tentang tauhid yang benar. Tentu tauhid itu tidak sekedar diketahui, tapi diamalkan. Dalam hal pengamalan butuh keteladanan dari orang tua. Satu. Yang kedua, bagaimana mendidik ibadah anak? Ibadah anak. Tadi saya katakan, ibarat pohon, akidah itu adalah akarnya. Ibadah itu adalah batang dan cabang-cabangnya. Kan? Akar yang baik tidak mungkin menghasilkan batang yang baik. Akar yang tidak baik tidak mungkin juga bisa menghasilkan batang yang baik. Tapi akar yang baik memungkinkan berpeluang besar batang dan cabang-cabangnya itu tumbuh dengan baik. Maka tetapi kalau tak dididik, ya tidak dididik, bisa juga dia tahu ingin dengan Allah tapi tak beribadah. Nah, ini tidak sempurna akidahnya kan begitu. Akidah yang sempurna itu otomatis dia beribadah dengan taat. Maka tidak sekedar mementingkan akidah, tapi juga perhatikan bagaimana pendidikan ibadah anak-anak itu. Kita lihat ibadah yang paling utama apa? Salat kan? Salat yang paling utama. Makanya dari sejak kapan dididik ibadah ini? Sebenarnya sejak tadi juga, ketika dari azan tadi kita lahir. Yang di situ diseru dia, hayya 'alas shalah. Ayo salat. Walaupun dia belum salat, tetapi diperdengarkan ke telinga dia tentang kalimat salat itu. Kapan dia dibawa untuk salat? Ya ketika dia sudah paham. Mulai bisa disuruh gitu, walaupun belum paham. Kata Nabi, "Iza arafa yaminahu min simalihi famuru bis salah." Kalau anakmu telah mengetahui mana yang kanan, mana yang kiri, maka suruh dia salat. Ini belum paham betul, tapi sudah bisa dia suruh. Ayo salat nak. Diberikanlah dia pakaian mukennah untuk perempuan, sajadahnya yang bagus, diberi dia reward, ya kan? Dilatih dan biasakan anak sholat sejak kecil. Ada tadi yang bertanya misalnya di kelompok sebelah, apakah sama memperlakukan laki-laki dan perempuan? Ada yang sama, ada yang tidak. Sama-sama disuruh sholat, iya. Sama-sama disayangi, iya. Tetapi cara mendidiknya ketika sholat misalnya tentu berbeda. Yang laki-laki ya pakaian laki-laki, perempuan ya perempuan. Jangan mentang-mentang kakaknya laki-laki, adiknya yang perempuan, dikasih juga sama-sama pakai peci. Nggak bisa. Yang perempuan pakai mukena, yang laki-laki pakai peci. Dilakukan sesuai jenis kelaminnya. Ketika dia sudah berusia 7 tahun, ya, maka ditegaskan lagi. Murus sabiya bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau sudah anak itu berusia 7 tahun, maka suruh dia sholat. Kalau sudah 10 tahun tak mau juga sholat, maka pukullah dia. Tidak sedikit orang yang memahami hadis ini bahwa ini hadis membolehkan mendidik dengan kekerasan, mukul-mukul anak. Hati-hati memahami hadis ini. Dalam pendidikan kita tahu, pendidikan lemah lembut kasih sayang itu lebih baik daripada dengan kekasaran dan kekerasan. Lalu kenapa ada seperti ini? Ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting. Sampai-sampai kalau sudah 3 tahun dibina tak mau juga, maka boleh dipukul. Jadi jangan fokus kepada pukulnya, tapi fokus kepada perintah sholatnya, kemudian fokus pada prosesnya itu. Usia 7 tahun itu kan usia mumayyiz. Sekarang secara ilmiah orang meminta misalnya pemerintah mensyaratkan masuk SD 7 tahun. Kenapa harus 7 tahun? Karena di situ dia sudah mulai mumayyiz. Sudah mulai berpikir, bisa diarahkan, bisa belajar menulis membaca. Maka di usia 7 tahun itu sudah bisa anak itu diajar untuk gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Bahkan tak sedikit juga anak-anak di TK itu juga sudah pandai ya. Tapi secara umum memang di usia 7 tahun. Ajarkan dia sholat itu. Bacaannya, gerakannya, dan itu memungkinkan dia sudah bisa. Tidak berapa lama lah. Kalau usia 7 tahun dididik, tidak lama sudah bisa dia itu. Kan? Dan lihat, prosesnya 3 tahun, saudara. 7 tahun disuruh, 10 tahun baru dipukul.
baru boleh dipukul. Artinya apa? Ada waktu space, ada waktu 3 tahun jarak yang dibutuhkan untuk mendidik anak, tak boleh dipukul. Kalau kita kali-kalikan 3 tahun itu 365 hari kali 3, 1095 hari. Dalam sehari, sholatnya ada 5 kali. Berarti 5 kali 1095 atau 5 kali 3 tahun itu berjumlah 5475 kali sholat. Apa mungkin anak-anak disuruh sholat selama 5000 kali, tak mau juga dia sholat di usia 70 tahun itu, di usia 10 tahun itu? Keterlaluan kan? Wajar mereka dipukul. Sudah melewat batas itu. Sudah 5000 kali disuruh sholat, tak mau juga sholat. Jadi kalau ada orang-orang yang begitu, itu kan tanda tak orang yang tak sholat itu misalnya karena ada masalah, orang tuanya tidak merutinkan membina sholat selama 3 tahun selama 5000 kali itu. Atau malah orang tuanya pun tak sholat. Bagaimana caranya nak sholat? Ini masalahnya. Ya mohon maaf, sedangkan beruk saja dilatih tak sampai 3 tahun ya. Beberapa hari aja dilatih mana kelapa tua, mana kelapa muda, tahu dia membedakan. Ini masa 5000 kali nggak bisa. Masalahnya bukan itu tadi. Orang tua itu yang abai. Atau orang tuanya tidak melaksanakan sholat. Makanya anak-anak itu masih banyak umat Islam yang tidak mau sholat. Yang tidak merasa terbebani atau dia nyaman saja meninggalkan sholat itu. Karena ada yang keliru dalam praktik pendidikan di usia emas ini, 7 sampai 10 tahun. Sekira itu, jadi kuncinya itu begitu. Perintahkan sholat di usia 7 tahun, berlaku juga untuk ibadah lain, seperti puasa. Muhammad Suhaid, Abdullah Nasir Ulwan mengatakan itu juga ya. Ya, usia 7 tahun itu suruh puasa, tapi sesuai dengan kemampuan dia. Jadi dibiasakan. Karena tadi dalilnya dari sholat tadi. Ketika sholat diperintahkan usia 7 tahun, maka ibadah-ibadah lain juga seharusnya diperintahkan juga di usia yang sama. Tapi karena ini butuh energi, ya tak bisa 1 hari full, bisa jadi dia mungkin setengah hari. Pokoknya sudah diajak dia puasa. Sehingga pada usia 10 tahun, diharapkan anak-anak itu sudah full ibadah puasanya. Bahkan yang ada yang sanggup untuk haji, bawa juga anak haji sudah usia 7 tahun. Dan seterusnya. Zakat misalnya walaupun dia tak berpenghasilan, tapi tunjukkan kepada anak-anak itu bahwa orang tua itu berzakat. Bersedekah, berinfak misalnya, minta anak itu memasukkan uangnya ke kotak infak misalnya. Jadi itu bagian dari upaya mendidik anak supaya berakidah dan beribadah. Semua itu harus menonjolkan keteladanan dan pembiasaan dari orang tua, di samping pendekatan rasional. Kenapa harus sholat? Apa maknanya berdiri itu? Apa maknanya ruku itu? Lalu apa manfaatnya? Ini juga secara berangsur-angsur diberitahu kepada anak. Kalaupun tak mampu kita, itu tadi libatkan guru-guru kita untuk mendidik anak untuk beribadah. Yang terakhir, tetap mengedepankan reward and punishment. Reward and punishment. Jadi dahulukan dulu pujian, dahulukan memberi hadiah. Seperti tadi 3 tahun itu kan diumbu-umbu anak tuh. Ketika masih kecil, sudah bisa dia diajak-ajak sholat, walaupun tak ngerti bacaan, ya diberikan dia reward, berikan baju bagus, mukenah bagus, peci bagus, sejarah bagus, semakin semangat dia. Itu dikedepankan daripada mengancam-ancam. Oh, kalau nggak sholat, ke neraka nanti, dibakar kamu. Itu boleh juga, tapi jangan itu yang dikedepankan. Tapi kedepankanlah basyirannya, basyira wa nadhira. Sholat enak yo, kita nanti akan mendapatkan kasih sayang Allah, akan mudah hidup kita. Nanti kamu pintar, otak kamu akan semakin cerdas dianugerahkan Allah. Ya. Tidak ada masalah-masalah yang sulit, lapang jalan kita, dan sebagainya. Itu motivasi-motivasi, reward, atau mungkin memberikan hadiah kepada anak untuk gemar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira itu untuk ringkasnya materi ini. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan.